Salam sadis. Salam hijau. Udah mulai sedikit hijau ya. Market hari ini baru agak enakan lihat pakai kaos hijau biar support semangat para cuan army ya. Tapi gini, jadi market semalam perubahan harga kelihatan sekali. Ini kayaknya ya itulah market maker, kayaknya memang udah mereka atur gitu, udah di setting gitu ya. Kemarin itu semalam setelah MTGOX creditor announce ya bahwasannya nggak benar tanggal kalau dikasih ini rumor Twitter heboh berapa hari ini kan MTGOX rilis akan dua dam ini tuh orang pada ini kan fear takut padahal udah saya bahas nggak mungkin nggak ini prosesnya tuh bukan sekali dia bayar semua nggak itu banyak sekali ininya mau klaim itu kamu tuh ribet gitu ya paperworknya kamu harus isi beragam formulir pertanyaan beragam lah masing-masing ini jadi udah saya bahas nggak mungkin ya kan udah dari hampir 2 bulan lalu itu kalian tanya saya cuma saya yang bilang nggak mungkin di dam ya kan malah ada yang channel luar ya wah nakut-nakutin ya banyak lah juga ada yang sebar fear karena memang mereka pasang short kali gitu ya sengaja FUD buat market lebih fear. Ini juga udah diatur juga karena kalau lihat kemarin kenapa nggak dari seminggu 2 minggu kemarin MTGOX kreditornya buat satu announce gitu ya klarifikasi oh nggak ini pas udah dam-dam begini pas kemarinnya ya kan baru di ini semalam baru mereka ini announce gitu ya klarifikasi nggak mungkin nggak ada itu FUD hoax berita bla 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 baru mereka ini ya dan in the same time dalam waktu yang sama juga dolar menguat ke reject lagi di 109 berapa itu ya double top lagi kena reject ya kan in the same time nah dia turun nah itulah Bitcoin gradually hijau-hijau recovery ya nah itu satu good news buat kalian yang kemarin tapi ini masih market masih anomali jangan ambisius ini kondisi gitu ya kita berharap mungkin ini dia hijaukan dulu altcoin yang agak mending tadi saya cek gitu ya coba ini saya buat video sekarang market cap di 995 wah cepet naik tadi masih 98 something terakhir saya cek ini udah 995 995,4 billion market capnya volume 65,7 billion BTC dominance melemah ya 39,4 makanya altcoin pada ini ya kan ini saya buat video BTC di 20.463 Ethereum di 1.578 BNB 289 pada hijau lumayan ya kan sebagian juga udah hijaunya mulai hijau recovery gitu yang paling cepat Atom gitu Atom udah kembali kayak harga kemarin itu sebelum dam gitu ya di 11 something 12 gitu udah 11 something hampir 12 cepet dia recovery gitu Atom Cosmos ya kan NIR juga udah di $4 something kemarin itu pas dam dia kan di 441 ya 44 something ya 11% Atom ini naiknya NIR 8%-an ya adalah sebagian yang agak lumayan ininya ya kita lihat lah ya ini dia karena juga bagus ini disetel lah untuk altcoin sedikit recovery ya kan tapi jangan ambisi saya masih ini juga sih tanggal 30 hari ini besok 31 gimana kita hari ini dailynya bagus nutupnya kemarin kita lihat jelek kayaknya makanya ya market itulah kayaknya masih mau ke bawah nggak taunya hari ini market tiba-tiba dengan berubah drastis ya MTGOX itu kreditornya
announce klarifikasi dengan berita FAD-nya, ya kan, terus DXY dolar ke reject, langsung market berubah arah lagi. Tadi pagi nutupnya di 20.200 dengan bullish engulfing ya, agak ini ya, kita lihat lah ya, berharap lah udah penghujung ini. Kita lihat besok juga, lusa pagi lah monthly-nya nutup di berapa, ya kan. Agustus nih apakah minusnya berapa persen, mungkin nggak sampai belasan. Kita harap andai kata dia nutup minus 7-8% ya, mudah-mudahan BTC bisa disorong ke 21 something, 21.600 700 gitu, siapa tahu ya. Kita lihat lah, mudah-mudahan market ini sebelum ini agak disorong dulu ke atas, ya kan, sebelum sorong ke bawah lagi disorong dulu ke atas, ya kan. Siapa tahu awal September ini bisa dia ke 22.6 atau 23 something masih bisa kayaknya. Kita lihatlah market ini mau mereka bawa kemana, para market maker ini. Kelihatan sekali mereka ini, ya kan. Dan juga andai kata mereka mau short squeeze, ya mungkin akan disorong terus ke atas. Ini karena banyak yang short, mereka mancing masuk yang short. Kemarin banyak yang nunggu, apalagi waktu kemarin itu nutupnya jelek sekali candlenya ya, weekly-nya nutupnya jelek sekali, ya kan. Pada berharap, banyak yang teriak-teriak ke bawah, yang 10.000, 12.000, 14.000, beragam lah, ya kan. Jadi bisa aja andai kata dia mau short squeeze, disorong dulu ke 21 something, 22 something kemungkinan kalau dia mau short squeeze ya. Ya kita lihat lah, nggak tahu ini market, kita cuma tetap saya bilang tetap rada hati-hati, market anomali. Kalau kalian mau serok scalping ya lihatlah yang ada event. Tanggal 31 kan banyak event juga. Kalau hari ini yang agak ini Tron kayaknya ada, tapi lihatlah malam ini masih agak rada keong. Biasa Tron, tapi tiba-tiba nanti kalau dia bisa naik tiang panjang, who knows gitu ya. Holo juga ada event listing di salah satu exchange, Holo Hot. Ya lihatlah apa ini. Jadi yang agak kita ini, market sekarang juga banyak konspirasi, berita masih acak kadut. Kalau kalian lihat Ethereum ya, Ethereum ini problem juga, banyak yang nggak tahu arahnya kemana ini merge ini. Semua pada nebak-nebak karena ada konspirasi di dalam juga, perseteruan kubu miner yang nggak mau ini, ya kan. Mereka ya, kalian udah lihat lah dari YouTube lain, misalnya Insider, ya kan, Angga Dinata juga ada bahas gitu ya. Salah satu itu yang mana mereka juga pengen fork lagi, yang ya diorganisir sama orang Cina, siapa namanya itu, dia mining besar ETH juga, sama ya, kayaknya grupnya Justin Sun juga lah, orang-orang mereka juga itu. Kayaknya mereka nggak mau ini, alasannya ETC nggak terlalu cocok gimana, masih pengen makan uang besar juga, ya kan. ETH kan harganya bagus, ya kan. Tapi Vitalik sendiri nggak peduli. Vitalik malah offer mereka ke Ethereum Classic kan. Satu sisi lagi ada tekanan juga, para BTC Maxi menghambat juga Ethereum. Mereka nggak mau Ethereum berkembang, takut market BTC makin mengecil gitu, ya kan. BTC Maxi juga menghambat gitu. Jadi ini banyak masalah juga. Ethereum Merge ini sukses nggak? Karena kalau dia sukses ke depannya, kalau nanti mereka gagal jegal, Ethereum ini harganya akan terus marketnya gede. Sekarang aja secara tidak ini, belakangan ini Ethereum udah mulai rebut pasar BTC, ya kan. Kayak Grayscale juga mereka udah buat Ethereum option gitu, future contract, ya kan. Itu udah mulai kemakan marketnya BTC juga. Jadi BTC Maxi juga rezeki berkurang gitu, ya kan. Makanya mulai menghambat. Inilah saling jegal mereka, ya kan. Nah, ini kotornya daripada pergolakan market. Ya bukan kripto aja, dulu saham juga begitu, permainan semua ada gitu ya, apapun ya. Terus di kripto ini ya kayaknya agak lebih kasar lagi tahun ini gitu ya, lebih ini lagi. Belum lagi lihat kalau ada lihat konspirasi AVAX lagi, ya kan. Ada video bocornya, mereka katanya
satu sisi Kyle Ross itu ya kan hire lawyer si Ross Friedman untuk nuntut Binance US, kegagalan dia merugikan customer dengan kasus Luna gitu kan. Terus buat dia saingannya Solana gitu ya kan. Tapi si dari orang Avalanche membantah, nggak mungkin ini cuma satu disengaja buat video bocoran, padahal nggak ada. Ini kayaknya juga ada dengan ICP, karena si Carlos ini ada masalah dengan ICP, Divinity, dia juga ada nuntut ICP. Itulah banyak sekali benang kusut gitu ya yang kita lihat. Nah, inilah kekotoran mereka main. Nah, kemarin itu AVAX sempat dump karena berita-berita itu, tapi ini kelihatan agak udah mulai recovery. Cepet juga ya, kemarin sempat ke $18, ini udah barusan saya cek $20 something, cepet juga dia, 11%-an udah dia ini. Jadi di situ, nah kadang kita investor gitu ya, nggak tahu apa di belakang permainan mereka. Kadang kita cek bagus, fundamental bagus, ini itu semua bagus, tapi ada permainan di belakang gitu yang kalau nggak kebocor kita nggak tahu ya. Kadang nggak kenapa dam barang ini, jadi begitu. Ada banyak permainan juga gitu. Cuma ya apapun itu mereka mainkan, kalau kita hold kita juga nggak usah takut. Ujungnya mereka juga mau promote barang mereka. Nanti juga akan mereka mainkan lagi. Mereka mau kuasai market juga gitu kan. Jadi begitu persaingan. Nah, dari tahun lalu saya kan bilang nanti hati-hati kita lihat mereka bersaing juga. Tiap ini mereka bersaing, yang di Central Exchange bersaing, rebut pasar ya kan, yang DeFi juga bersaing ya kan, saling tikam karena masing-masing ambisi lah mau menguasai gitu ya kan. Jadi kita sendiri yang hati-hati. Jadi kalau dilihat dari kasus begitu, kalau cara main susu gitu, ada make sense juga XRP ini dijebak supaya nggak berkembang. Bener juga, ada benernya juga. Kalau kita lihat si CTO-nya, siapa tuh namanya, dia bilang ini ulah dari ini, ada persekongkolan orang Ethereum Maxi dengan SEC. Jadi kalau dilihat dari, saya lihat video kebocoran ini informasinya, itu mereka bisa kong kali kong sama SEC sama si FTC gitu ya. Nah itulah, maka market ini agak ini. Tapi sebagai investor kita itu, kalau yang kita hold ya, kita ya lihatnya long term, walaupun mereka berantem, kalau kita tahu yang kita ambil itu prospeknya bagus, tetap ya harapan ke ATH baru itu besar gitu, berkembang proyeknya itu besar gitu, ekosistemnya gitu ya kan. Kalau Ethereum ya mudah-mudahan itulah, andai kata kalau gagal merge-nya ini ya bisa drop parah gitu juga harganya ya, bisa koreksi besar. Tapi andai kata dia sukses, kedepannya itu bisa terbang tinggi juga Ethereum gitu ya, kita lihat lah ya kan. Tapi saya sih yakin Ethereum akan ini, karena Ethereum ini juga Ethereum Maxi-nya juga kuat juga gitu ya. Banyak yang support juga supaya POS, yang melawan itu kan yang mining gitu. Ya kita lihat lah, kita nggak bisa nebak-nebak, ikut aja pergerakan market ya kan. Yang jelasnya lihatlah market ini kadang udah disetting kayaknya gitu ya kan. Kalau MTGOX dari seminggu lalu dia atau 10 hari lalu udah announce, nggak mungkin market sampai fear gitu. Kemarin itu fear sekali, takut buangan MTGOX gitu. Pas dump ditambah, oh tanggal 28 begitu. Nggak taunya 29 dia announce, nggak ada itu hoax gini gitu ya kan. Dengan bersamaan dollar reject, udah market langsung drastis berubah ke hijau. Yang dari ya, dia punya candle bearish, hari ini nutupnya malah bullish engulfing ya kan. Nah itulah market maker juga yang ini ya, para pos itu ya. Kita sebagai retail selalu hati-hati, karena kita nggak hati-hati bisa jadi makanan paus gitu ya kan. Kita plankton ini hanya bisa ngutip-ngutip kutu paus gitu ya kan. Jadi begitu aja video hari ini. Kita berharap market
bisa disorong lagi ke atas biar kelihatan indah sedikit, hijau, ya kan? Jadi begitu aja video saya hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.